Untuk langkah yang pertama, siapkan 60 gram gula merah, kemudian masukkan ke dalam wokpan. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya 1/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu tuangkan 30 ml air mineral. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai gula larut. Gunakan api sedang cenderung kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Setelah gula larut dan mendidih, selanjutnya masukkan 100 gram kelapa parut kasar. Gunakan kelapa parut setengah tua. Selanjutnya ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai kadar air menyusut dan kelapa menjadi matang. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah kadar air menyusut dan kelapa menjadi matang, selanjutnya matikan api kompor. Lalu kita angkat dan dinginkan. Untuk langkah berikutnya, siapkan 150 gram tepung beras ketan. Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 45 gram tepung terigu. Untuk tepung terigu di sini saya gunakan protein sedang. Selanjutnya tambahkan 75 gram gula pasir. Jika suka lebih manis bisa ditambah. Supaya lebih gurih, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 300 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker supaya lebih mudah. Kemudian tuangkan kembali untuk sisa santan, lalu aduk campur hingga rata hingga adonan menjadi licin. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Setelah tercampur rata, selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk masing-masing bagian nanti dibagi lagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian pertama, di sini saya tambahkan dengan pewarna hijau muda. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Selanjutnya untuk bagian yang kedua, di sini saya tambahkan dengan pasta pandan. Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan dengan sedikit pewarna hijau tua. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Untuk loyang di sini saya sudah olesi dengan minyak sayur, kemudian saya lapisi dengan plastik dan saya olesi kembali dengan minyak sayur. Selanjutnya ambil adonan warna hijau muda, kemudian tuangkan setengah bagian. Jadi untuk masing-masing warna sebanyak 2 kali pengukusan. Jangan lupa untuk diratakan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit, langkah selanjutnya ambil adonan rasa pandan. Kemudian tuangkan setengah bagiannya di atas lapisan yang pertama. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa untuk diratakan. Setelah itu kita kukus kembali selama 15 menit atau sampai dengan matang. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit, kemudian kita angkat. Selagi kue masih panas atau hangat, kemudian sisir pinggiran loyang seperti ini. Di sini saya sisir menggunakan bantuan scraper atau bisa juga menggunakan spatula.
Kemudian di sini saya lapisi dengan plastik lalu saya balik. Nah, seperti ini. Selanjutnya keluarkan dari cetakan. Untuk langkah berikutnya, di sini saya tambahkan dengan unti kelapa yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Tambahkan isian unti kelapa di ujungnya seperti ini. Jangan lupa ditekan-tekan supaya lebih padat. Ratakan dari ujung ke ujung. Selanjutnya ini kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Pastikan kue dalam keadaan masih hangat saat menggulung supaya merekat dengan sempurna nantinya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita padatkan dan rapikan menggunakan bantuan scraper. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita balurkan pada kelapa kering atau coconut desik. Balurkan hingga rata. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai untuk kedua kuenya. Berikut ini untuk hasil kue yang kedua. Untuk satu resep ini menjadi 2 gulung. Apabila dipotong untuk satu gulungnya menjadi 5 bagian. Setelah rata, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, selanjutnya potong sesuai dengan selera masing-masing. Di sini satu gulungnya saya potong menjadi 5 bagian. Jadi untuk satu resep ini menghasilkan 10 buah. Nah, kira-kira seperti ini hasil potongannya. Selanjutnya di sini saya tambahkan dengan selai stroberi di atasnya seperti ini. Supaya lebih cantik, tambahkan potongan buah stroberi. Nah, ini opsional. Lakukan hingga selesai. Kira-kira seperti ini hasilnya. Berikut ini untuk kue mochi gulung klepon siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kuenya kenyal dan lembut. Sedangkan untuk rasa, gurih, manis, legit, dan super enak banget. Sekian. Untuk langkah yang pertama, siapkan 150 gram tepung beras ketan, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 45 gram tepung terigu. Untuk tepung terigu di sini saya gunakan protein sedang. Selanjutnya tambahkan 125 gram gula pasir. Jika suka lebih manis bisa ditambah. Supaya lebih gurih, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 300 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker supaya lebih mudah. Kemudian tuangkan kembali untuk sisa santan, lalu aduk campur hingga rata hingga adonan menjadi licin. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Setelah tercampur rata, selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Pertama, di sini saya ambil setengah bagian. Selanjutnya saya tambahkan dengan 15 gram coklat bubuk yang sudah dilarutkan dengan air panas. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tuangkan ke dalam adonan. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Berikut ini untuk yang setengah adonan saya tambahkan dengan secukupnya pemutih makanan. Untuk penggunaan pemutih makanan ini opsional, bisa dilewatkan. Langkah berikutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dilapisi dengan plastik dan saya olesi dengan minyak sayur. Selanjutnya ambil setengah bagian adonan warna putih, kemudian tuangkan ke dalam loyang. Jangan lupa untuk diratakan. Setelah rata, selanjutnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit,
Setelah itu ambil setengah adonan warna coklat lalu tuangkan di atas adonan warna putih. Jangan lupa untuk diratakan. Setelah rata kita kukus kembali selama 15 menit atau sampai dengan matang. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit, selanjutnya kita angkat. Selagi kue masih panas, kemudian kita sisir pinggiran loyang, lalu kita angkat dan keluarkan dari cetakan atau loyang. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya di sini saya lapisi kembali dengan plastik, lalu saya akan balik. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Saat menggulung pastikan dalam keadaan panas atau hangat supaya merekat dengan sempurna. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian kita sisihkan, tunggu hingga dingin. Setelah dingin, selanjutnya kita potong sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya potong menjadi 5 bagian untuk satu gulungnya. Jadi untuk satu resep ini menghasilkan 10 potong. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah kita potong lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya, siapkan 40 gram tepung beras kemudian masukkan ke dalam wokpan. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan maizena. Selanjutnya tambahkan 30 gram gula pasir, jika suka manis bisa ditambah. Lalu 1/4 sendok teh jeli bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah bahan kering tercampur rata, selanjutnya tuangkan 150 ml air mineral. Untuk air bisa diganti dengan susu atau santan. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian masak sampai menggumpal dan kalis. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya matikan api kompor. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan mentega putih. Aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Selanjutnya setelah tercampur rata, kita tambahkan dengan pewarna makanan sesuai dengan selera masing-masing. Lalu masukkan ke dalam piping bag. Langkah berikutnya, ambil 1 potong kue, kemudian aplikasikan jelly cream di atasnya. Nah, seperti ini. Aplikasikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sini saya bikin motif bunga. Nah, kira-kira seperti ini caranya. Lalu tambahkan motif daun. Nah, seperti ini. Di sini saya tambahkan juga dengan kuncup bunga. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita sisihkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil 1 potong kue, kemudian aplikasikan jelly cream di atasnya. Aplikasikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, di sini saya tambahkan juga dengan kuncup bunga. Kira-kira seperti ini hasilnya, sangat cantik bukan?
Berikut ini untuk kue lapis gulung jelly cream siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Teksturnya kenyal dan lembut. Sedangkan untuk rasa, gurih, manis, legit, dan super enak banget. Untuk langkah yang pertama, siapkan 150 gram tepung beras ketan, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 45 gram tepung terigu. Untuk tepung terigu di sini saya gunakan protein sedang. Selanjutnya tambahkan 125 gram gula pasir. Jika suka lebih manis bisa ditambah. Supaya lebih gurih tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 300 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker supaya lebih mudah. Kemudian tuangkan kembali untuk sisa santan, lalu aduk campur hingga rata hingga adonan menjadi licin. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Setelah tercampur rata, selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk adonan pertama, di sini saya tambahkan dengan pewarna merah muda. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk pewarna makanan disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Berikut ini untuk yang setengah adonan saya tambahkan dengan secukupnya pemutih makanan. Untuk penggunaan pemutih makanan ini opsional, bisa dilewatkan. Langkah berikutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dilapisi dengan plastik dan sudah saya olesi dengan minyak sayur. Selanjutnya tuangkan setengah bagian adonan warna putih. Lalu kita ratakan. Setelah rata, selanjutnya kita kukus selama 5 menit. Gunakan api sedang saat mengukus. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit. Selanjutnya ambil adonan warna pink. Selanjutnya tuangkan setengah bagian adonan pink di atas adonan warna putih. Nah, seperti ini. Jangan lupa diratakan. Setelah cukup rata, kemudian kita kukus kembali selama 15 menit atau sampai dengan matang. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit, selanjutnya kita angkat. Selagi kue masih panas, kemudian sisir pinggiran loyang, gunakan bantuan scraper. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan lapisi dengan plastik lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya saya angkat. Kemudian kita balik dan lepaskan untuk plastik yang di bawah. Kemudian kita gulung secara perlahan. Pastikan saat menggulung dalam keadaan masih panas atau hangat. Gulung secara perlahan dan hati-hati. Nah, kira-kira seperti ini.
Lalu ini kita bisa rapikan menggunakan bantuan scraper supaya lebih padat. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita balurkan pada kelapa parut. Jangan lupa diratakan. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai untuk kedua adonan. Selanjutnya kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah kue dingin kemudian kita potong. Pertama di sini saya potong untuk pinggirannya. Untuk satu gulung ini saya akan potong menjadi 5 bagian. Jadi untuk satu resep ini menghasilkan 10 buah atau 10 potong dengan ukuran seperti ini, tidak besar dan tidak terlalu kecil. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, sangat cantik bukan? Untuk langkah selanjutnya, di sini saya tambahkan dengan selai stroberi di atasnya seperti ini. Kemudian untuk langkah yang terakhir saya tambahkan buah stroberi. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, sangat cantik bukan? Berikut ini untuk mochi gulung stroberi siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik dan super kekinian. Tekstur kuenya kenyal dan lembut. Sedangkan untuk rasa gurih, manis, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya dua-duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.